Halo sahabat trader, hari ini kita akan memantau dan melakukan prediksi serta melakukan analisa teknikal ya dari beberapa token. Nanti kita lihat ya, token apa yang lagi tren hari ini. Hari ini tanggal 19, ya, tanggal 18 November tahun 2022. Nah, kita akan melihat ya token-token apa saja yang lagi naik hari ini. Kita bisa lihat dari chat room. Nah, di sini sahabat trader bisa eh, bisa menulis di kolom komentar saat ini para trader ini melakukan investasi di token yang mana, ya, di kripto yang mana. Nanti untuk pertemuan berikut saya akan menjelaskan dan memprediksi dari token yang sahabat trader investasikan saat ini. Oke, jadi silakan di request di kolom komentar. Kira-kira token yang mana saat ini sahabat semua melakukan trading. Ya, tapi kalau yang sudah nyangkut, ya mungkin eh, tergantung keputusannya apa ya. Itu tergantung dari masing-masing. Apakah keputusannya sudah cut loss atau tetap bertahan untuk menunggu harapan di beberapa bulan atau beberapa tahun mendatang ya. Jadi untuk dalam jangka pendek ya saya bisa memprediksi eh, dan juga dalam jangka panjang seperti apa. Jadi silakan komentar di kolom komentar kira-kira token apa yang saat ini para trader investasikan. Semoga saya berusaha untuk bisa, semoga saya bisa menjelaskan sedikit mengenai prediksi dan analisa teknikal dari koin-koin tersebut ya atau kripto tersebut. Dan yang menjadi catatan bahwa ini adalah sebuah pilihan, jadi bukan sebuah keharusan. Bisa jadi penentuan keputusan adalah pada diri sendiri karena investasi ini bersifat resiko tinggi sehingga kerugian kerugian yang dialami oleh tentunya para trader dia ditanggung oleh masing-masing ya. Jadi dalam hal ini saya hanya merekomendasikan, tidak mengharuskan. Jadi dalam bentuk rekomendasi ya. Jadi rekomendasi itu bisa diterima, bisa juga tidak. Kalau diterima ya itu artinya para trader juga harus memikirkan, harus menganalisa sendiri dan harus memutuskan sendiri apakah diterima dengan apakah diterima ya. Kalau diterima ya silakan, kalau silakan tidak masalah ya. Tapi kalau ada resiko ya tetap kembali ke diri masing-masing. Tapi kalau tidak diterima juga tidak masalah. Oke, ini hanya sebagai rekomendasi, sebagai informasi untuk menjadi dasar bagi sahabat semua untuk melakukan trading. Oke, ini kolom chat roomnya ya. Nah, pada kolom chat room ini kelihatannya semua orang pada mengeluh-elukan Pegala. Ya. Padahal di dalam video saya sebelumnya bahwa Pegala ini sebenarnya sudah uh, kurang, tidak terlalu ini ya. Kalau memang naik, tetapi dia tidak naik menguntungkan sekali.
di dalam di koin atau kripto Pegala ini ya, di dalam video saya sebelumnya sudah menjelaskan bahwa kalau memang naiknya tidak terlalu besar atau tidak terlalu menguntungkan. Tetapi kalau sudah misalnya sudah nyangkut di 200 atau 400 atau 700, ya tentunya eh, menurut saya sudah tidak ada harapan ya. Tidak ada harapan dalam jangka waktu pendek itu akan naik. Karena dari prediksi saya, itu dalam jangka waktu 2 minggu, dalam jangka waktu sebulan pun, itu tidak akan, belum punya harapan untuk naik lebih daripada 200. Tetapi kalau misalnya baru memulai pasang dari, misalnya buy dari harga 50 ya, atau 40-an, ya itu dalam jangka pendek masih memungkinkan untuk mengambil keuntungan ya sedikit, tetapi sedikit itu sebenarnya tergantung modal ya. Kalau modalnya besar, ya, walaupun dia naik sedikit, tetapi itu mempengaruhi keuntungan atau profit yang besar. Tapi kalau hanya modalnya kecil, ya dia membutuhkan kenaikan atau ya membutuhkan range kenaikan yang sangat tinggi supaya para trader memperoleh keuntungan yang profit yang sangat besar. Tapi di sini dalam hal ini, walaupun kecil-kecil, tetapi kalau itu sudah menguntungkan tidak masalah. Ya. Nah, mari kita lihat Pegala seperti apa. Di sini orang masih pada heboh dengan Pegala ya. Harga hari ini Pegala itu Rp84. Nah, ya, Rp8. Nah, ini beberapa hari yang lalu mungkin sangat mengagetkan ya, sangat menyenangkan sedikit buat para trader karena dia sempat naik ke hampir naik 200, tapi kemudian dia turun kembali di bawah 200. Di dalam video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa Pegala ini untuk beberapa minggu ini tidak akan naik lebih dari 200. Ya, itu prediksi saya. Bisa diterima, bisa tidak. Ini menjadi rekomendasi, bukan berarti sahabat semua bisa mengambil mengambil keputusan atas dasar apa yang saya sampaikan. Artinya apa yang menjadi keraguan, apa yang menjadi keputusan, kerugian ditanggung oleh masing-masing. Ya, resiko itu ditanggung masing-masing. Cenderung menurun untuk hari ini. Ya, untuk harian. Kita lihat untuk 3 hari. Untuk 3 hari, ya, dari sepanjang tahun 2022, dari Maret sampai November ini, token ini cenderung mengalami terus penurunan. Ya. Menurut saya ini uh, sangat ini ya, kalau misalnya sangat kasihan kalau ada para trader yang sudah mengambil harga di 8.000. Turun nyangkutnya itu jauh sekali sampai Rp85 saat ini. Dan ini akan terus cenderung turun ya. Jadi Pegala ini akan mengalami tren penurunan secara terus-menerus. Ini untuk 3 hari, kemudian untuk 1 minggu, nah, wow, tajam sekali ini ya penurunannya, sangat tajam. Nah, sekarang kita akan melihat dari indikator yang akan saya gunakan. Untuk harian, sebenarnya indikator ini menjadi sebuah rahasia dapur ya. Saya tidak bisa sampaikan indikator apa yang digunakan. Nah, untuk harian, di sini sudah bisa kelihatan kan bahwa pada posisi saat ini di harga 83 ini sudah pada harian sudah pada posisi memuncak. Dia mulai naik.
dan pada saat di ujung dia akan mengalami penurunan. Nah, pada posisi ini sebenarnya masih dalam jangka pendek masih punya kesempatan untuk bermain, ya mengambil sedikit-sedikit gitu ya. Ambil 87, 88, 89, kemudian turun lagi. Tapi eh, karena sedikit-sedikit ya, itu bikin habis-habis waktu, terus ya keuntungannya sedikit. Tapi tidak apa-apa ya, kalau modalnya besar nggak masalah. Nah, ini masih bisa ini ya, masih punya harapan untuk melakukan trading harian di harga ambil 83 ya, sekarang sudah naik 89 karena ini belum pada posisi memuncak. Dan kelihatan di sini sudah masih hijau. Biasanya kalau seperti ini dia ya dengan adanya ekor di atas ini biasanya dia cenderung untuk mendorong ke bawah. Nah, untuk eh, jadi tekanan tekanan ke bawahnya itu ya, tekanan menurunnya itu kondisi saat ini jadi kondisi token Pegala saat ini mengalami yang namanya tekanan atau tren ke bawah. Walaupun dia misalnya dia meningkat, tetapi dia tidak meningkatnya tidak terlalu tinggi, ya. Karena tren penurunnya itu lebih lebih dorongannya lebih kuat dibandingkan dengan tren naik. Jadi pada posisi ini sebenarnya baik investor atau para trader itu belum pada posisi aman untuk bermain beberapa hari ini. Ya, nanti kita lihat beberapa minggu. Tapi siap-siap bagi sahabat semua yang mau melakukan pembelian di harga yang rendah, bisa mengambil saat ini atau menunggu trennya ke bawah lagi ya, karena cenderung ini masih tren ke bawah. Tapi saya kurang mengetahui ya, tidak tahu tren ke bawahnya ini sampai di harga berapa. Yang pasti bisa yang pasti pada kondisi saat ini mengalami tren penurunan ya, tren ke bawah, tren penurunan harga. Nah, pada kondisi 3 hari di sini terlihat bahwa pada indikator kedua ini semakin jauh dari garis amannya ya. Jadi garis aman ini berada pada titik nol. 3 hari ini ya, kelihatan bahwa dari indikator yang kedua ini ya, posisi dari Pegala ini masih belum aman untuk melakukan trading karena masih berada pada di bawah posisi kurang aman. Ini adalah posisi aman. Jadi kalau sudah melewati ini, maka para trader sudah bisa melakukan sudah eh, apa ya disarankan ya saya sarankan para trader bisa melakukan trading karena pada posisi sudah kalau sudah lewat ini harga itu akan cenderung naik. Nah, walaupun misalnya di harga walaupun indikator kedua dia mengalami penurunan seperti ini ya pada posisi di bawah, tetapi bukan berarti harganya tidak akan naik ya. Kita melihat pada indikator pertama. Indikator pertama ini dia sudah naik, kemudian dia turun dan ini dia akan berbalik arah lagi akan naik. Tetapi kenaikannya itu tidak signifikan. Ya, artinya tidak terlalu berarti. Kenaikannya itu hanya naik-naik sedikit saja. Ya, tidak terlalu besar kenaikannya. Tetapi kalau misalnya mau mendapatkan profit-profit kecil ya tidak masalah. Ya. Tapi jangan sampai nyangkut ya. Nah, ini harus berhati-hati. Jangan sampai nyangkut karena trennya ke bawah, ini resiko dia akan jatuh. Resikonya dia akan terus turun dan dia susah kembali lagi naik.
Nah, ini pada posisi ini sudah mulai naik lagi ya. Tetapi bisa saja dia akan turun terus ke bawah ya, pada posisi ini. Nah, mari kita melihat pada posisi ini 3 hari ya. Kemudian kita melihat pada posisi 1 minggu. Nah, untuk 1 minggu masih terlihat bahwa posisi eh, keadaan dari Pegala ini masih belum aman, masih di bawah. Dan pada indikator pertama ini harganya sudah jatuh ke bawah 1 minggu ini. Dan dia akan terus menurun, apa namanya, dorongan untuk turun ke bawah itu semakin kuat. Kemudian dari bawah ini nanti dia akan naik lagi ke atas. Tetapi ini mingguan ya. Berarti kalau mingguan ya 1 minggu lebih. Nah, ini harus hati-hati. Saya sarankan dan saya informasikan, rekomendasikan, eh, jangan sampai salah melakukan trading pada Pegala. Ini hati-hati sekali nih. Karena pada posisi ini adalah posisi tren menurun. Ya. Walaupun dia naik sedikit, tetapi penurunannya itu lebih banyak. Hati-hati ya. Dan sampai sudah mengambil di atas, ternyata dia turun. Ya, dia turun, kemudian dia tidak balik lagi ke atas. Kalau dia balik, tapi tidak nyampe di harga yang kita beli tadi di awal. Jangan sampai seperti itu ya. Nah, pada ini dia sudah mulai menurun. Ya, saya sarankan kalau misalnya 1 minggu Anda melakukan trading, ya bisa mengambil harga di bawah 84, di bawah harga 80. Tapi berhati-hati, ya. Bisa saja di bawah harga 84, kemudian dia terus turun, mengalami penurunan. Bisa saja eh, dia semakin tajam penurunannya, ya, semakin ke bawah. Jadi saran saya ini ya, eh, artinya saya bisa yakini bahwa ini terus mengalami penurunan, tapi penurunannya sampai di harga tepatnya di harga berapa saya tidak bisa sarankan. Saya hanya menyarankan secara umum bahwa eh, kripto atau koin ini, ya, Pegala ini akan cenderung mengalami penurunan. Jadi hati-hati. Oke, mari kita melihat kondisi 1 bulan. Oh ya, kondisi 2 minggu. Nah, pada kondisi 2 minggu ini masih sama. Tetapi pada indikator pertama ini sudah tidak kelihatan, kabur ya. Indikator kedua ini juga kabur ya. Mari kita lihat yang sebulan. Nah, ternyata sebulan juga belum bisa terbaca. Jadi saya hanya bisa memprediksi untuk sampai 1 minggu. 1 minggu kondisinya seperti ini. Hati-hati sekali. Karena tren cenderung menurun. Walaupun dia naik, tapi dia naik sedikit, tetapi dia akan cenderung menurun. Berapapun Anda beli, belum tentu dia akan naik. Ya. Kalau ternyata dia naik, ya beruntunglah. Ya. Jangan sampai menunda-nunda untuk sell. Pada saat kita mau mencari keuntungan yang lebih, yang pasti saya pastikan bahwa tidak ada pada kondisi saat ini, sahabat semua, ya sahabat trader tidak mungkin mendapatkan keuntungan yang jauh lebih. Malah mendapatkan keuntungan sedikit, cepat sell karena dia akan cenderung menurun. Sebenarnya pada kondisi seperti ini, ya kita bisa mendapatkan sedikit demi sedikit. Ya, ketika dia turun ini kita beli di bawah, kemudian dia naik nanti ke atas, ya, baru kita sell di sini, ya di pucuk. Setelah di pucuk kita tunggu dia ke bawah lagi, dia balik ke bawah, balik ke bawah. Nah, kita tunggu beli buy di sini. Tapi belum tentu kita buy di sini dia bisa saja terus turun ya, karena pada kondisi ini adalah kondisi yang tidak aman. Pada kondisi tidak aman di mana tren dari penurunan Pegala ini
dia mengalami terus mengalami penurunan. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa di subscribe, bunyikan loncengnya agar sahabat semua mendapatkan profit, mendapatkan informasi yang bermanfaat, dan tentunya bijaklah dalam melakukan trading. Jangan sampai asal-asalan. Kalau asal-asalan itu namanya judi. Ya, kalau asal-asalan itu berarti eh, sifatnya togel, ya kayak togel untung-untungan. Ya, tetapi kita harus eh, dengan kondisi fundamental, pada kondisi keadaan yang baik, ya kita bisa melakukan trading dengan analisa teknikalnya. Jadi fundamentalnya, dasar fundamentalnya kita ketahui dulu secara umum pada kondisi seperti apa. Kalau pada kondisi cenderung ekonomi mengalami penurunan, ya jangan sampai kita buy, ya buy di tengah-tengah atau masih di pucuk. Ya tunggu sampai betul-betul dia di bawah sekali, baru kita buy. Nah itu analisa fundamentalnya. Setelah kita buy di bawah, baru kita bisa bermain dengan analisa teknikal. Oke, jangan lupa di subscribe agar sahabat semua mendapatkan informasi, rekomendasi yang bermanfaat dari channel ini. Sekian dan terima kasih.